Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali di channel IT tutorial ya. Kita akan bahas lagi untuk salah satu koin kripto ya. Namanya adalah SRP. Mungkin untuk teman-teman sudah familiar ya untuk koin SRP ini sendiri. Ini kenapa kok harganya masih terjebak di harga saat ini di harga 1,3 sekian dolar ya. Padahal untuk SRP ini untuk ETF spotnya itu sudah aktif di Amerika, namun untuk harganya masih stabil atau bahkan turun dalam beberapa bulan terakhir ini mengalami penurunan dari harga tertinggi itu mencapai di 3,6 dolar, saat ini turun hampir 56% ya. Hampir 100% malah kalau menurut saya penurunannya dari harga tertinggi. Nah ini kita juga belum tahu ini ya, mungkin karena koin ini atau kripto ini yang SRP ini adalah salah satu blockchain itu untuk pembayaran ya, pembayaran antar negara yang menggunakan SRP sebagai biaya gas atau sebagai pelumasnya ya, atau sebagai media untuk mentransfer koin antara dari koin dari negara A ke negara B. Cuma teman-teman semua mungkin banyak yang belum paham ya mengenai kegunaan koin ini, sehingga mungkin teman-teman masih ibaratnya memandang sebelah mata ya untuk koin ini. Padahal kalau kita lihat di secara market cap ya, ini SRP ini lumayan tinggi ya. Jadi dia masuk ke nomor 4 atau nomor 3 sebagai koin ya, karena nomor 3 market cap itu ada dipegang oleh USDT ya. Jadi untuk koin kriptonya yang bukan stable coin ini termasuk bagus, maksudnya dengan harga segini saja ya, itu dia bisa masuk ke nomor 4 ya di market capnya, dengan total market capnya itu sekitar 80,8 miliar ya, atau kalau kita rupiahkan itu sekitar 1,373 triliun ya. Jadi ini sangat besar ya, dengan harga yang sekian ini bisa mengimbangi dengan BTC maupun ETH ya, yang dengan harga yang tinggi. Karena dengan market cap segini ini ya, ini butuh koin banyak yang harus terjual ya. Dan sekali lagi untuk koin ini memang karena nantinya akan dipakai di beberapa negara ya, jadi memang harus diregulasi ya untuk penggunaan koin ini, karena kalau tidak ada izin dari pemerintah, itu juga kita tidak bisa jalankan untuk blockchain ini. Sehingga di Amerika sendiri itu membuat undang-undang Clarity yang sebelumnya undang-undang Genius sudah di approve, sudah di ACC, namun untuk lebih ke detailnya lagi ke kegunaan untuk blockchain ini kita masuk ke undang-undang Clarity. Jadi ini memang yang masih ditunggu-tunggu dan ini mengalami penundaan ya, hampir beberapa bulan, dari sekitar bulan Juli ya tahun 2025 itu ya, sampai dengan saat ini masih mundur terus ya. Cuman kabar baiknya teman-teman semua, ini rencananya akan disahkan ya sama di Amerika ya. Ini akan disahkan estimasi ya sekitar bulan April sampai Mei ya. Ini semoga saja akan disahkan ya melalui senat yang ada di Amerika, karena ini untuk kegunaannya ini sangat bagus ya, atau sangat banyak sebagai media untuk mentransfer uang. Jadi yang selama ini kita menggunakan SWIFT untuk transfer yang bisa berhari-hari ya, kita transfer antara negara A ke negara B itu bisa sampai berhari-hari. Tapi dengan blockchain ini, dengan SRP atau perusahaan Ripple, itu kita mentransfer bisa hanya dalam waktu 3-5 detik, dan itu biaya yang hampir nol ya, sepersekian sen atau berapa rupiah kalau kita rupiahkan, itu nggak nyampe $1 ya untuk mentransfer jutaan bahkan miliaran rupiah ya, atau miliaran dolar yang dikirim dari Amerika maupun ke negara-negara lain atau negara-negara yang ada di bagian lain. Jadi kalau ini disahkan, kemungkinan ya ini koin ini akan melambung tinggi harganya kalau menurut saya, karena dengan adanya koin XRP ini ya, ini sebagai likuiditas ya. Jadi mereka juga mempunyai RLUSD ya sebagai stable coinnya. Jadi untuk mentransfer itu lebih mudah ya, karena dia menggunakan stable coin RLUSD yang harganya sama dengan US dollar. Jadi kalau kita transfer itu, media untuk pengirimannya tetap menggunakan SRP ya. Jadi SRP sebagai biaya gas, dan ini akan hilang ya koinnya ketika dia di burning atau sebagai biaya gas, itu koinnya akan hilang. Jadi otomatis kalau dia dipakai di
untuk pembayaran global, maka supply-nya akan semakin kecil. Dan kita lihat aja nanti ya, untuk kenaikan harganya seperti apa. Tapi untuk saat ini, memang SRP ini masih di harga ini. Ya, kalau saya sih bukan sebagai nasihat keuangan ya. Untuk saya sendiri sih, setiap bulannya saya memang memasukkan untuk koin ini ya, sebagai investasi jangka panjang. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut investasi, silakan kalian riset sendirilah ya. Karena dari segi utilitas atau kegunaan ini, SRP ini jauh dibandingkan dengan Bitcoin dan lain-lain ya. Saya bukan menjelekkan, tapi ini secara fakta memang seperti itu. Makanya para Bitcoin yang memuja Bitcoin pun ya membenci ya, termasuk yang membenci ya ke SRP ini ya, atau Ripple ini. Saya juga nggak tahu kenapa, karena seharusnya sih mereka tetap mendukung, karena kita yang didukung adalah blockchain-nya ya. Jadi dengan adanya blockchain ini kita bisa dimanfaatkan di masyarakat, itu lebih baik seperti itu. Jadi teman-teman yang ada di rumah yang mau mendaftar Binance juga, nanti saya kasih linknya, karena selama ini saya menggunakan Binance untuk menyimpan koin saya ya, walaupun sementara saya simpannya di cek, tapi beberapa koin saya itu saya simpan juga di DEX ya, atau di Web3 wallet di dompet dingin ya. Jadi gitu aja tutorial dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.